Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang demam tifoid. Karena itu simak terus video ini agar tidak ketinggal informasinya ya. Demam tifoid adalah penyakit infeksi akibat bakteri Salmonella typhi. Penyakit infeksi ini umumnya menular melalui makanan atau minuman yang tercemar feses atau urin penderita. Jika tidak ditangani secara tepat, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi yang berakibat fatal. Demam tifoid atau tipes banyak terjadi di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Di Indonesia, demam tifoid tergolong penyakit endemik. Diperkirakan 500 dari tiap 100.000 penduduk Indonesia terserang demam tifoid setiap tahunnya. Meski sama-sama disebabkan oleh bakteri Salmonella, demam tifoid berbeda dengan infeksi Salmonella. Salmonellosis disebabkan oleh bakteri Salmonella, sedangkan demam tifoid disebabkan oleh salah satu jenis bakteri Salmonella, yaitu Salmonella typhi. Demam tifoid atau tipes juga berbeda dengan tifus atau tipus. Tifus disebabkan oleh bakteri Rickettsia dan Orientia. Penyebab demam tifoid. Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini dapat masuk dan berkembang di dalam usus setelah seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja atau urin penderita demam tifoid. Salmonella typhi juga dapat menular dari penderita yang sudah tidak bergejala, tetapi masih membawa bakteri tersebut. Hal ini terjadi karena penyembuhan belum dilakukan secara total sehingga Salmonella typhi masih tersisa di dalam usus dan dapat menular ke orang lain. Dan beberapa cara penularan demam tifoid antara lain menelan makanan atau minuman yang terkontaminasi. Bakteri Salmonella typhi dapat hidup di air yang tercemar oleh feses atau urin penderita. Jika air ini tidak dimasak dengan benar sebelum dikonsumsi, maka bakteri dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan demam tifoid. Kemudian makanan yang terkontaminasi, makanan yang tidak dimasak dengan benar seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang dicuci dengan air yang terkontaminasi dapat terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Faktor risiko demam tifoid. Meski demam tifoid lebih sering menyerang anak-anak, ada sejumlah faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang demam tifoid, yaitu mengunjungi atau bekerja di daerah yang tinggi kasus demam tifoid, melakukan kontak langsung dengan penderita demam tifoid, tinggal di lingkungan yang kotor dan bersanitasi buruk, bekerja sebagai tenaga kesehatan yang menangani penderita demam tifoid, lalu mengonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan yang tidak dicuci bersih, menggunakan toilet yang sama dengan penderita dan tidak mencuci tangan setelahnya, kemudian mengonsumsi makanan laut dari air yang terkontaminasi bakteri dan melakukan seks melalui mulut atau oral seks dengan penderita demam tifoid. Penting untuk diingat bahwa memiliki faktor risiko demam tifoid tidak berarti Anda pasti akan terkena penyakit ini. Namun dengan mengetahui faktor risiko dan cara menguranginya, Anda dapat membantu melindungi diri dari demam tifoid. Gejala demam tifoid. Gejala demam tifoid muncul 7 hingga 14 hari setelah seseorang terinfeksi bakteri Salmonella typhi. Seberapa lama gejala berlangsung tergantung pada perkembangan penyakit. Gejala umumnya antara lain demam tinggi. Demam biasanya dimulai secara bertahap dan bisa mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Demam biasanya lebih tinggi di malam hari. Kemudian sakit kepala. Sakit kepala biasanya terasa di bagian depan kepala. Lalu nyeri otot dan sendi. Nyeri otot dan sendi biasanya terasa di seluruh tubuh. Kemudian kelelahan dan lemas. Kelelahan dan lemas adalah gejala yang umum terjadi pada demam tifoid, dan masih banyak lagi gejala lainnya yang belum bisa kami sebutkan. Kapan harus ke dokter? Segera ke dokter jika Anda mengalami gejala yang telah disebutkan tadi, terutama jika baru bepergian ke daerah dengan kasus penyebaran demam tifoid yang tinggi. Perlu diketahui orang yang telah mendapatkan vaksin tifoid tetap berisiko terserang demam tifoid. Meski gejala demam tifoid hampir sama dengan gejala infeksi lain, Anda tetap harus memeriksakan diri ke dokter. Pemeriksaan sejak dini diperlukan untuk memastikan kondisi dan mencegah risiko terjadinya komplikasi. Demam tifoid adalah penyakit serius yang dapat diobati dengan antibiotik. Namun jika tidak diobati, demam tifoid dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian. Diagnosis dini dan pengobatan dapat membantu mencegah komplikasi serius. Antibiotik dapat membantu meredakan gejala demam tifoid dan mempercepat pemulihan. Dokter dapat memantau kondisi Anda dan memastikan Anda mendapatkan pengobatan yang tepat.
Jika Anda tidak yakin apakah Anda memiliki demam tifoid, sebaiknya Anda tetap pergi ke dokter untuk diperiksa. Dengan pengobatan yang tepat, kebanyakan orang dengan demam tifoid dapat pulih sepenuhnya.